Yang berikutnya, yang keberapa? Yang kedua berarti, yaitu golongan yang diperlihatkan dosa-dosanya kemudian diampuni. Tadi golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua ini golongan yang dinampakkan dosa-dosanya kemudian Allah mengampuninya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin yang berdosa. Iya, mereka adalah orang-orang mukmin yang berdosa. Disebutkan di hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, innallaha yudhil mu'min fayadhau alaihi kanafahu wasturuhu fayaqul ata'rifu dhanban kada ata'rifu dhanban kada fayaqul nam rabbi hatta idza qarrarahu bidunubi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sesungguhnya manusia akan mendekat, ya, sesungguhnya Allah akan mendekat kepada seorang mukmin. Allah akan mendekat kepada seorang mukmin, dan Allah pun akan memberinya perlindungan lalu menutupinya. Allah bertanya kepada orang itu, ata'rifu dzamban kada, tahukah kamu dosa apakah ini? Ya, artinya buku catatan hamba itu, ya, diperiksa. Manusia nggak ada yang bisa mengelak, karena semua perbuatan yang dilakukan baik buruk ada di buku catatan itu. Bukunya ada berapa? Ada 99 catatan amal. Satu catatan, satu buku itu, ya, jauhnya sejauh mata memandang. Itu baru satu buku, satu catatan saja. Bayangkan kalau 99 catatan, berarti lama hisabnya. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada hamba itu, ata'rifu dzamban kada, apakah engkau tahu dosa apakah ini? Apakah engkau tahu apakah dosa ini? Hamba itu terdiam, tidak bisa menjawab, karena semuanya ia kerjakan semuanya. Dosa ini, dosa itu dilakukan semuanya. Bahkan sampai dia itu mengakui dosa-dosanya, dan saat itu ia merasa akan binasa. Oh iya, ini kerjakan semua dosa-dosa ini, aku pasti akan binasa. Ya, wara'a fi nafsi annahu halak, dia merasa akan binasa karena banyak dosa yang dia lakukan. Qal satabtuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Maka Allah pun berfirman, aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Artinya dosa-dosa yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada orang yang mengetahui kecuali Allah. Allah tutupi dosa itu. Wa ana aghfiru yaum, pada hari ini aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi di sini ada faedah, ya, agar aib kita Allah tutupi. Apa amalannya? Tutupilah aib saudaramu di dunia ini. Jika tahu saudara kamu punya aib, maka tutupin, jangan dibuka. Jika membuka orang lain, maka kelak pun Allah akan buka aib hamba itu pada hari kiamat. Nah, namun jika hamba itu menutup aib saudaranya, maka Allah pun akan tutup aib hamba itu, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa hamba itu. Fayuqta kitab hasanati, kemudian yang diberi kitab catatan amal baiknya, diberikan catatan amal baiknya. Wa amal kafirun munafikun, sedangkan orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia mengatakan asyhadu haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim ala'atullahi 'ala zalimin. Dan kemudian orang-orang kafir, orang munafik dan para saksi berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah amalan orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya. Artinya dia berdosa, mengakuinya Allah ampunkan. Itu makna Allah mudahkan hisabnya. Namun di sana ada hadis jelas yang sahih, ya, di riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah sahih, ya,
dari Aisyah anha, dari Aisyah dia berkata, sami'tun Nabi sallallahu yaqul fi ba'di salatihi. Kata Aisyah, aku mendengar Nabi berkata di sebagian salatnya. Nabi berkata di sebagian salatnya. Apa ucapannya? Apa perkataannya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Disebutkan Nabi mengatakan fi ba'di salatihi, di sebagian salatnya. Apa maksudnya? Dibaca di waktu salat, yaitu pada tempat-tempat yang mustajab, seperti ketika sujud, seperti saat tasyahud akhir. Itu tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, artinya Allah akan ijabai. Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan juga doa ini boleh dibaca kapan saja. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Falama insarafa qultu ya Nabi Allahi mal hisab yasir. Ketika Nabi selesai salat, maka Aisyah bertanya, Rasulullah, ya, wahai Nabi Allah, mal hisab yasir, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Qal, maka Nabi menjelaskan, ayanzuru fi kitabihi, ya, seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu Allah memaafkannya. Seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu Allah memaafkannya. Karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka, wahai Aisyah. Artinya, ya, disebutkan di tadi, yudna ahadu min rabbi hatta yadha, yaitu salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabbnya, kemudian ditanya, ata'rifu dzamban kada, apakah engkau tahu dosa itu? Naam, maka Allah pun menutup aibnya, Allah memaafkannya. Itu makna Allah mudahkan hisabnya. Berarti kalau kita ingin Allah mudah hisab kita, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dan hisab yang mudah. Apalagi yang safar ini, safar, doa yang mustajab. Berdoa kepada Allah, doa untuk akhirat kita. Doalah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dia banyak dosa, merasa dia akan binasa, ternyata Allah maafkan. Allah maafkan. Karena barang siapa yang dihisab, didebat oleh Allah, didebat, maka dia akan binasa. Dia akan celaka. Dia akan mendapatkan adab yang pedih. Dia akan mendapatkan siksa yang dahsyat.